Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ferliana Putri, biasa dipanggil Ajeng. NBI saya 11120000086 dari Prodi Administrasi Negara. Saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengambilan keputusan kelas R. Langsung saja saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses untuk menentukan dan memilih alternatif-alternatif yang muncul karena adanya pendapat antar individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok untuk mencapai kesepakatan bersama dan membentuk keputusan yang konkret sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Sesuai materi yang telah ditentukan, saya akan menjelaskan tentang complexity of decision making. Complexity of decision making atau bisa disebut dengan pengambilan keputusan kompleksitas merupakan suatu proses pemecahan masalah yang bersifat rumit dan kompleks. Indikator kompleksitas dalam pengambilan keputusan bertujuan untuk menentukan jumlah variabel, interaksi, frekuensi, dan efektivitas. Selanjutnya, ada sarana untuk menganalisis masalah yang kompleks yang telah saya pilih ada dua, yaitu yang pertama ada metode parametrik dan metode non-parametrik. Yang kedua adalah model reformasi kesejahteraan. Untuk metode parametrik dan metode non-parametrik dalam pengambilan keputusan yang sering digunakan adalah metode non-parametrik karena sifatnya yang efektivitas. Selengkapnya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama adalah metode parametrik dan metode non-parametrik. Metode parametrik dan metode non-parametrik dalam hasil pengambilan keputusan diperoleh dari besaran nilai dan besaran ranking yang memiliki tingkatan paling tinggi dan memiliki perspektif yang kuat, serta memiliki prinsip yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam metode parametrik menggunakan hasil besaran nilai, sedangkan dalam metode non-parametrik menggunakan hasil besaran ranking. Proses penggunaan metode parametrik dan metode non-parametrik dalam pengambilan keputusan ditentukan terlebih dahulu pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh beberapa aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya, pendapat-pendapat tersebut akan diberi nilai yang sesuai dengan karakteristik pemecahan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu, hasil nilai dari berbagai pendapat tersebut akan dijumlahkan dengan cara mencari rata-rata, dan kemudian akan dilakukan perbandingan mana nilai yang tertinggi dari berbagai pendapat tersebut jika menggunakan metode parametrik, dan mana ranking yang tertinggi dari berbagai pendapat tersebut jika menggunakan metode non-parametrik, sehingga dapat ditentukan pendapat mana yang dapat digunakan sebagai pemecahan masalah yang kompleks. Yang kedua adalah model reformasi kesejahteraan. Model reformasi kesejahteraan ini digunakan sebagai pembantu percakapan yang topiknya penuh dengan ketidakpastian dan disertai bantuan dari teknologi sebagai pengingat asumsi pelaku pengambil keputusan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah bahwasanya ketika kita menghadapi masalah yang cukup rumit dan kompleks, kita harus mempunyai metode atau cara yang baik dan tersusun dalam pengambilan keputusan agar tidak terjadi permasalahan yang berkelanjutan.
Lalu dalam sebuah organisasi atau kelompok, kita harus melakukan musyawarah dan mengemukakan berbagai pendapat untuk mencapai kesepakatan bersama dalam memecahkan masalah, dan dapat digunakan sebagai evaluasi kita dalam meningkatkan kinerja yang akan datang. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, dan semoga ilmu yang dapat saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.